Silakan duduk. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Senang menyembah Tuhan, saudara senang? Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Dalam bulan ini, bulan depan kita belajar tentang Raja Wali, tentang menanti-nantikan Tuhan. Waktu minggu lalu saya jelaskan firman Tuhan tentang nantikan Tuhan. Dalam bahasa aslinya itu adalah kafa. Jadi menanti itu ada artinya diikat dengan Tuhan gitu ya, menjadi satu. Ada artinya juga diarahkan dan ada artinya mendapat harapan. Jadi kadang-kadang kita menantikan Tuhan itu bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Tetapi masa penantian Tuhan adalah masa di mana kita diarahkan kepada jalannya Tuhan. Amin. Masa menantikan itu adalah masa di mana kita dibawa kepada pengharapan kepada Tuhan. Dan saya bertanya kepada Tuhan, kenapa harus ada kata tali? Sama-sama katakan tali. Sekali lagi, tali. Tali itu gunanya untuk mengikat, betul? Karena ada masa di mana kita diarahkan Tuhan, masa-masa itu adalah masa yang tidak enak, masa yang sakit, masa yang tidak menyenangkan. Dan masa-masa dalam pada waktu itu kita bisa lari, kita bisa jatuh, kita bisa tidak kuat. Tapi kafa itu artinya tali, pengikat. Dalam masa itu kita diikat supaya kita tidak jatuh. Katakan amin. Kita tidak hilang, kita tidak terlepas. Karena sekali lagi arus dunia ini bisa membawa orang-orang yang belum percaya, bahkan yang belum percaya, menjauh dari Tuhan. Tapi kita bersyukur ada tali kasih setia Tuhan yang mengikat kita. Katakan amin. Boleh berkati kiri kananmu bilang, tali kasih setia Tuhan mengikatmu. Nah. Oke, ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang dilatih Tuhan. Sama-sama bilang, dilatih Tuhan. Oke, silahkan duduk bagi yang belum duduk. Nah, saudara, waktu saya mempersiapkan ayat ini, firman ini bukan hanya untuk Bapak Ibu, ini untuk saya dan untuk banyak orang, untuk semua orang. Karena firman Tuhan untuk semua orang, amin. Menariknya, karena waktu saya semakin dalam merenungkan ini, ternyata ini akan membuat kita menyadari siapa Tuhan dan siapa kita. Siapa Tuhan dan siapa kita. Karena ada banyak hal yang bisa menghentikan langkah saudara dan saya kepada Tuhan. Sebelum baca firman Tuhan, saya mau saksikan sedikit. Bulan lalu saya khotbah di sebuah gereja. Dan puji Tuhan ada terobosan terjadi. Ada orang-orang non-Kristen yang datang di sana. Dan sampai selesai ibadah, akhirnya doakan mereka dan semua luar biasa lawatan Tuhan. Dan ada seorang ibu yang duduk di situ, dan ibu ini duduk dari tadi begitu. Sudah selesai, saya salam, saya lihat wajahnya, sudah selesai. Entah karena apa wajah ibu ini terbayang di kepala saya terus, sudah. Dan saudara, setelah itu saya pergi keluar kota. Nah waktu di luar kota, saudara, nggak tahu kenapa tiba-tiba wajah ibu ini muncul. Lalu saya bilang, Tuhan siapa dia? Dan akhirnya saya berdoa, Tuhan siapa dia? Dan akhirnya saya berdoa. Saudara tahu dalam doa itu Tuhan teguhkan seperti ini. Dia itu bukan orang yang lumpuh. Saya pikir Tuhan kalau dia lumpuh kenapa nggak saya doakan kemarin gitu loh ya. Agus dia bukan orang yang lumpuh. Dia itu seorang pejuang. Dia itu seorang petarung. She is a fighter. Hah? Masa Tuhan? Tapi kenapa dia sepertinya lelah, lemah, matanya tidak seperti punya pengharapan. Saudara tahu, saya berdoa di situ, saya berdoa. Dan Sabtu kemarin hari Sabtu betul? Betul ya? Ya, jadi siapa tahu masih udah beda harinya di sini. Sabtu kemarin, saya pergi ke sebuah mall tempat belanja. Dan ajaib Tuhan pertemukan saya dengan pendeta tempat di mana saya khotbah bulan lalu itu. Lalu saya ngobrol. Wah, Pak Pendeta sama Ibu Pendeta. Langsung, Papa Ibu boleh saya ngobrol sebentar? Papu ngobrol. Tiba-tiba mereka bayar dulu, sudah berhenti lagi. Ayo makan sama Bang Agus. Nggak usah, saya mau cepat-cepat juga. Ini aja saya mau. Dikirim pesan WhatsApp saja. Nggak usah. Saya kasih tahu. Saudara tahu waktu mereka ini mendengar,
yang mana orangnya? Saya bilang, saya duduk di sini, Pak Gembala duduk di sini, ini di sini, dan dia di sini duduknya. Yang ini bukan, yang gini bukan, yang gini orangnya. Saya nggak kenal. Oh, saya tahu. Tiba-tiba Ibu Gembala bilang apa? Itu mami saya. Oh. Terus dia bilang begini, langsung berhenti diam. Kami sama-sama merinding, saudara. Karena apa? Jadi mereka ini memang dari latar belakang keluarga non-Kristen. Dan Ibu pendeta ini dari latar belakang non-Kristen. Bahkan di tengah jalan, ketika mereka ikut Tuhan, papanya ninggalkan mereka. Dan menikah dengan orang lain. Mamanya ini ikut Tuhan, dan setia sungguh-sungguh. Ternyata mamanya ini pendoa yang luar biasa. Karena di awal saya bilang begini, ada seorang pendoa di gereja itu, tetapi saya rasa dia seperti lumpuh. Dan Tuhan bilang kalau dia berdoa kembali, dia fighter, dia enggak orang lumpuh. Dan kita mau tahu apa yang membuat dia lumpuh. Saudara, waktu saya ngomong itu, Ibu pendeta ini berkaca-kaca matanya saya juga, dia bilang, itu mami saya, dijelaskanlah siapa maminya dulu. Wah langsung, aduh saya bilang, oh Tuhan. Jadi dia bilang, Bang Agus belum pernah dengar kisah ini kan? Belum, saya belum pernah. Dan saya bilang, mungkin ini pertandanya Tuhan. Supaya maminya Ibu pendeta tidak tinggal lagi dalam hal itu. Tapi bisa terbang tinggi bersama Tuhan. Saudara, kenapa saya harus ceritakan ini? Karena ada hal-hal yang membuat kita tidak terus lanjut dalam jalan Tuhan. Entah itu hal baik, entah itu hal yang buruk. Tapi dengar baik, Tuhan itu setia, amin. Dia tidak biarkan kita. Dia mau bawa kita kepada jalannya, kepada rencananya. Dia tidak akan izinkan apapun di sekeliling kita untuk menghentikan rencananya. Dan dia selalu punya cara. Katakan, Tuhan selalu punya cara. Entah saya mengerti cara itu, entah saya terima atau tidak cara itu. Tapi kalau kita di dalam kehendak Tuhan, ujungnya kita tahu, itu Tuhan. Hal buruk pun, kalau kita tahu bahwa Tuhan berdaulat, itu pada ujungnya kita akan lihat menjadi sebuah apa? Kebaikan. Katakan amin. Saudara, ketika belajar tentang firman Tuhan ini, mari kita lihat sama-sama. Ulangan pasal yang ke-32. Ini nats yang akan kita baca dan akan kupas. Dan saya berharap saudara ketika menangkap ayat ini, saudara dan saya bisa mengaplikasikannya dalam seluruh kehidupan kita. Mungkin kita akan bertemu dengan orang-orang seperti ini, atau mungkin ini pengalaman kita. Mari bangkit berdiri, kita baca Ulangan 32, mulai dari ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Oke? 12. Kalau ini nanti kepanjangan dibaca. Kita baca Ulangan 32 ayat 10 sampai 12. Oke, sudah ketemu? Kita baca 1, 2, dan 3. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali, menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara, kita bulan ini dan bulan depan akan belajar tentang apa? Raja Wali. Dan di sini kita akan fokus di ayat yang ke-11. Laksana Raja Wali, menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Nah, ini cara Tuhan, sama-sama katakan cara Tuhan. Nah, cara Tuhan itu ditujukan seperti Raja Wali. Kita sudah bahas kemarin bagaimana burung Raja Wali itu. Saudara, sebelum kita sampai dalam ayat ini, saudara harus paham bahwa bangsa Israel ketika ayat ini ditulis, mereka itu sudah keluar dari padang gurun. Jadi kitab Ulangan ini adalah kitab di mana
mereka mengingat kembali perjalanan bersama dengan Tuhan. Katakan, mengingat kembali perjalanan bersama dengan Tuhan. Oke ya, jangan sampai lupa ingatan. Bilang kiri kananmu, jangan sampai lupa ingatan. Ya, banyak orang nggak ingat saya pernah jalan dengan Tuhan. Dia selalu ingat dengan masalahnya, dia tidak ingat perjalanan bersama dengan Tuhan. Oke, dan saudara tahu apa yang terjadi? Bangsa ini di kitab Ulangan 32 adalah nyanyian Musa. Dia sedang bernyanyi, mengingat bagaimana Tuhan menolong mereka keluar dari Mesir dan mempersiapkan mereka sampai ke tanah Kanaan. Saudara harus ketahui pula bahwa semua cara Tuhan ini adalah untuk membawa kita kepadanya. Bukan untuk menghancurkan, bukan untuk membinasakan. Dengar baik-baik. Allah yang kita kenal bukan dewa-dewa yang selama ini dipertontonkan di televisi, yaitu seseorang atau sesembahan yang kalau kita salah dalam mengabdi kepadanya, dia membunuh kita, membinasakan kita. Tidak. Dia selalu punya cara untuk membawa kita kembali kepadanya. Tetapi dalam jalan untuk kembali kepadanya, kadang kita gagal, kadang kita sakit, kadang kita salah, dan itu membuat semakin lama. Nah, oleh sebab itu, kita harus paham bahwa cara Tuhan, sekali lagi sama-sama katakan, cara Tuhan, enggak sama seperti yang kita mau. Makanya Yesaya 55 bilang apa? Seperti tingginya apa? Langit dari bumi. Itu bedanya. Jauhnya pemikiran rencana Allah dengan kita. Kita buka dulu sebentar di dalam Keluaran 19 supaya saudara faham bahwa cara Tuhan seperti burung Raja Wali ini ada tujuannya. Kadang-kadang orang pikir, itu ada-adanya Alkitab saja. Tidak, saudara. Coba lihat ya. Keluaran 19, kemarin saya sudah bahas ayat 4 dan 5. Kita akan baca ayat 6 nanti sampai ayat 6 sampai seterusnya, tapi supaya cukup waktunya kita akan baca sampai ayat yang ke-6 saja. Mulai dari 4 ayat 6. Keluaran 19 ayat 4 sampai 6. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada siapa? Orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas apa? Sayap Raja Wali. Dan apa? Membawa kamu kepada siapa? Kepada aku. Membawa kamu kepada siapa? Kepada Allah. Lihat baik-baik. Saudara, benar sama Alkitab kita? Ayat yang keempat. Yaitu apa? Aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kemana? Kepadaku. Ku di situ siapa? Kepada Allah. So, dengar, angkat kepala saudara. Sama-sama juga bilang, kepada Allah. Tapi mereka lihat apa? Kemana mereka? Ke padang gurun. Betul? Mereka dijajah selama di padang gurun. Selama dalam perjalanan 40 tahun. Mereka mutar-mutar. Dengar baik-baik. Semua proses itu tujuannya adalah membawamu kepadaku, kata Tuhan. Enggak ada makanan, enggak ada minuman, terus panas, dingin, dikejar oleh bangsa-bangsa lain. Semua itu Tuhan bilang apa? Aku mau bawa engkau kepadaku. Kita stop dulu di sini. Tangkap pemahaman ini. Kalau saudara tidak mengerti bahwa ketika Tuhan, saudara mengalami kelahiran baru dan hidupmu kau persembahkan kepada Tuhan, the very moment saat dimana kita menyerahkan hidup kita mengalami kelahiran baru kepada Tuhan, dengar, Dia akan pakai segala cara untuk membawa kita kepadanya. Kita harus percaya itu. Masih ingat perumpamaan anak hilang? Betul? Anak hilang itu meninggalkan bapaknya, betul ya? Dan Allah dalam tanda kutip dalam cerita itu seperti Bapa. Dia punya berbagai macam cara untuk mengembalikan anak itu. Pertama dia foya-foya, betul? Makan, minum, mabuk, pesta pora. Itu yang Alkitab katakan. Lalu Tuhan izinkan dia mengalami masa apa? Bangkrut. Habis uangnya. Dan dia cari kerja. Nggak dapat kerjanya. Dia nggak bisa pasang CCTV. Dia nggak bisa jualan jahe. Dia nggak bisa jualan gorengan, saudara. Yang dia bisa lakukan adalah pakan bayi. Yaitu kasih makan babi. Dia hanya bisa lakukan itu. Dan pada saat itu saudara, Tuhan izinkan dia dari rumah mewah bersama bapaknya. Bar, prostitusi, perjudian. Tuhan izinkan dia tinggal homeless di pinggiran jalan. Bahkan di kandang binatang, kandang babi. Dengar baik-baik. Kalau sesuai dengan ayat ini, itu dikatakan apa? Aku membawamu kepadaku.
Karena di kandang babi itulah dia ingat bapaknya. Dan dia kembali. Dengar baik-baik. Supaya saudara faham bahwa ini bukan soal masalah, tantangan, penyakit, kekurangan. Tidak. Ini adalah masalah perjalananku kepada Tuhan. Katakan amin. Itu dia. Sehingga saudara ketika ada masalah, ada cobaan, ada tantangan, saudara nggak mengeluh lagi. Tapi saudara akan melihat berkata, Tuhan, mana jalannya? Apa yang terjadi setelah ini? What the next step? Apa langkah selanjutnya? Where am I go? Kemana aku Tuhan? Apa yang harus berubah supaya aku datang sampai kepadamu? Itu dia. Karena satu kali kelak kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini kau berdiri di hadapan gurumu, dosenmu, rektormu, di hadapan bosmu, di hadapan suami, istri, di hadapan pendetamu. Dengar, semua itu sementara. Akan tiba masanya kita berdiri di hadapan Allah yang kekal. Makanya dia bilang, semua ini karena caraku untuk membawamu kepadaku. Kalau saudara faham ini, maka apa yang terjadi? Saudara tidak akan pernah lari dari prosesnya Tuhan. Karena saudara akan bilang, I'm going to be a step closer. Saya akan selangkah lebih dekat kepada Tuhan. Selangkah lebih dekat kepada Tuhan. Selangkah lebih dekat kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara tidak akan menyalahkan orang lain. Saudara akan bilang apa? Terserah kau mau bikin apa. Tetapi dari pihak Tuhan dan dalamku, aku akan lebih dekat kepada Tuhan. Itu yang dialami oleh Yusuf, betul? Sehingga di akhir hidupnya, bukan di akhir hidupnya, sebelum dia menceritakan dirinya kepada raja dan semuanya, dia bilang begini, ketika semua saudaranya datang, Tuhan taruh dalam hatinya, kenapa dia akhirnya dibuang oleh saudaranya, ditipu oleh saudaranya, kenapa dia ditipu sama tukang kasih makan roti raja, kenapa ditipu sama istri Potifar, kenapa dia dipecundangi, kenapa dia difitnah. Saudara dengar baik-baik. Dia ngomong begini, semua engkau mereka-reka yang apa? Jahat. Tapi Tuhan mengubahnya menjadi apa? Kebaikan. Gak stop hanya kebaikan. Dia bilang apa? Untuk menjadi keselamatan sebuah bangsa yang besar. Jadi dengar baik. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, pertama memang untuk kebaikanmu. Tapi yang kedua, supaya kebaikan Tuhan yang kau alami berdampak kepada hal yang besar. Orang gak paham ini sehingga akhirnya mudah mengeluh, mudah lari. Mengapa Tuhan izinkan itu? Mengapa dia bawa kita kepadanya? Baca sama-sama di ayat-ayat yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh, katakan sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi apa? Harta kesayanganku. Saudara punya harta kesayangan? Saudara dengar baik-baik. Kalau kau belum punya harta kesayangan, minimal kau tahu engkau adalah harta kesayangannya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Coba lihat kiri kananmu bilang, engkau dan aku harta kesayangan Tuhan. Ya lihat dengan ya dengar. Terserah mau hitam kulit, keriting rambut, aku harta kesayangan Tuhan. Apapun saudara. Saudara harus sadar, karena ini harta kesayangan. Saya tanya sama saudara, saudara mau nggak harta kesayangan saudara itu dicuri oleh orang lain? Saudara mau harta kesayangan saudara itu hilang? Enggak. Makanya dia bilang, aku membawamu kepadaku. Masalah tidak akan bisa menghilangkanmu, kecuali kau putuskan untuk hilang. Ya, saudara dengar, karena dibilang harta kesayanganku. Terus lanjut, harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang punya seluruh bumi ini. 6. Kamu akan menjadi bagiku apa? Kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Harta kesayangan, bangsa yang kudus. Saudara, itu sebabnya semua yang terjadi adalah cara Tuhan untuk menguduskan kita agar sampai kepadanya. Karena firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah. Betul? Makanya dia bilang, aku bawa engkau, aku kuduskan. Semua peristiwa ini memurnikan, menyucikan engkau. Tapi kalau kita nggak punya pemahaman itu, kita akan nyalahkan Tuhan. Kita akan bilang, Tuhan, bukan gitu caranya. Coba kau jadi Tuhan. Hancur bumi ini, saudara. Kalau kita jadi Tuhan, betul. Saudara pernah nonton film itu apa?
Bruce Almighty? Nggak pernah nonton? Apa yang saudara tonton? Saudara, film ini film lama. Yaitu ada seorang Bruce dan dia mau menjadi Tuhan. Benar saudara? Dia jatuh cinta dengan seorang perempuan so sweet. Lalu mereka mau pacaran, mau makan bersama. Terus dia lihat ini pemandangan langit kurang indah. Karena dia punya kuasa seperti Tuhan, dia hapus beberapa bintang supaya buat ini terang. Bulannya agak jauh, dia tarik bulan. Bulannya terang. Sehingga ceweknya datang, wow, istimewa sekali malam ini. Kenapa bulan besar sekali? Ya, itu hadiah spesial untukmu. Dia senang, tapi besok paginya dia dapat berita. Karena ketika bulan dekat dengan bumi, maka apa yang terjadi? Kalau belajar IPA saudara ya, yaitu apa? Ada yang namanya gempa, laut naik, air pasang, banjir di mana-mana. Jadi dia lakukan itu untuk dia. Karena dia pikir dia bermain-main seperti Tuhan. Terus tiba-tiba waktu dia mendengar dia seperti Tuhan, orang berdoa kepada Tuhan. Jadi dia dengar doa dari seluruh bumi. Dia dengar, Tuhan, kucingku sedang di atas pohon, tolong turunkan. Dia turunkan. Capek dia. Terus akhirnya apa? Dia berpikir, semua doa manusia aku filekan. Dan semua jawabannya yes. Bus. Semua yes. Ada orang yang ketika doanya yes, dapat harta, dapat pekerjaan dan semua. Tapi ada juga yang mati, yang celaka karena doa yang jahat pun dijawab yes. Saudara sebaiknya nonton film itu, bagus sekali. Jim Carrey pemainnya. Ya, itu mendidik. Nah, dengar baik-baik. Jangan pernah mengambil tugas Tuhan. Jangan pernah. Orang tua, kau bukan Tuhan bagi anakmu. Betul. Dan dengar baik-baik. Saya bukan Tuhan atas jemaat ini. Betul. Saya nggak mau saingan sama Tuhan. Kalau saya saingan sama Tuhan, istri saya cepat jadi janda. Ya betul saudara. Di dalam Alkitab, semua orang yang mau saingan dengan Tuhan, selesai saudara. Dengar baik-baik. Dia bawa kita kepadanya. Karena kita apa tadi? Harta kesayangan. Yang kedua apa? Kerajaan apa? Imam. Bangsa yang kudus. Makanya semua peristiwa itu Tuhan izinkan untuk menguduskan kita, membentuk kita. Menjadi imam yang bergantung kepada Allah. Ya, ini dulu mindsetnya. Oke? Nah sekarang proses untuk Tuhan membawa kita kepadanya, kita ke kitab Ulangan. Ulangan pasal 32 tadi. Laksana Raja Wali, katakan sama-sama, Raja Wali. Menggoyang bangkitkan isi sarangnya, sama-sama katakan sarang. Oke, sarang, oke, bukan sarangeo, sarang saja. Saudara tahu sarang ya? Apa itu sarang? Nest ya, tempat untuk mengeram, dan saudara dengar baik-baik. Ayat ini berbicara tentang bagaimana mereka dikeluarkan Tuhan dari kenyamanannya. Sarang Raja Wali itu tempat yang nyaman. Saya udah nonton banyak tentang Raja Wali, saudara. Jadi Raja Wali itu buat sarang di tempat yang tinggi. Entah pohon yang tinggi, entah gedung yang tinggi, entah itu gunung, bukit yang tinggi dan aman. Dia akan ambil yang namanya ranting-ranting, dia bentuk ranting-ranting itu. Setelah ranting-ranting itu selesai menjadi pondasi, dia pergi. Dia ambil daun-daun saudara. Bisa diambil. Daun-daun. Diambil daun-daun, ditaruh, dilapisi. Bukan hanya daun-daun saudara. Tahu apa yang terjadi? Yang namanya Raja Wali itu, dia akan melepaskan yang namanya apa? Bulu-bulunya. Bulu-bulunya. Bukan bulu yang besar yang itu, karena itu keras. Tapi bulu yang di bagian dalam. Dan itu lembut. Ditaruh. Sehingga akhirnya apa? Nyaman. Katakan sama-sama nyaman. Nyaman. Di dalam sarang itu anak-anak burung Raja Wali itu nyaman. Nyaman di situ. Karena tempat tinggi, susah predator untuk datang. Nyaman mereka. Lalu apa yang terjadi? Karena tempat tinggi, panas, udara sejuk berhembus. Di tempat yang tinggi itu, orang tua dari Raja Wali ini, yaitu apa? Siapa orang tua Raja Wali? Induk Raja Wali. Induk Raja Wali ini selalu datang bawa makanan yang segar. Burung Raja Wali nggak pernah makan bangkai. Betul, nggak pernah. Dia selalu ambil makan binatang yang segar dan dia kasih kepada anaknya. Singkat cerita bahwa sarang itu adalah tempat yang nyaman bagi mereka. Saudara dengar baik-baik.
peristiwa ini pernah dialami oleh bangsa Israel. Mereka nyaman di Mesir. Coba lihat sama-sama Keluaran pasal yang mana itu? Keluaran pasal 1. Keluaran 1. Keluaran 1 ayatnya yang ke-7. Mereka pernah nyaman di Mesir. Ya. Ini yang Tuhan bilang. Keluaran 1 ayat yang ke-7, ya. Oke. Orang-orang Israel beranak cucu dan tidak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Saudara dengar baik-baik. Kita tahu sama-sama kenapa bangsa Israel dibawa ke Mesir. Ya kita tahu karena mereka menyembah bukan Allah lagi. Mereka meninggalkan Allah. Tuhan izinkan ada namanya 7 tahun masa apa? Kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan. Dan pada masa kekeringan itu semua makanan hanya ada di Mesir. Dan akhirnya mereka pergi ke sana. Selama Yusuf hidup, kalau saudara baca di ayat 6. Kemudian matilah Yusuf. Selama Yusuf hidup, bangsa ini terpelihara di Mesir. Makan, minum, semua oke. Semuanya. Bahkan dikatakan mereka bisa beranak cucu. Mereka bertambah banyak. Mesir menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Dan saudara tahu, Allah tidak pernah mendesain bangsa Israel tinggal di Mesir. Allah mendesain mereka untuk tinggal di mana? Di Kanaan. Bukan di Mesir, tapi di Kanaan. Sama. Burung Raja Wali tidak ditetapkan tinggal di sarangnya. Burung Raja Wali itu ditetapkan tinggal di mana? Berjalan di mana? Terbang di mana? Di angkasa. Sarang itu tempat sementara. Katakan tempat sementara. Dan saudara tahu, burung Raja Wali ini, waktu dia ada di dalam telur, cangkang telur maksudnya ya, dia itu merasa aman, nyaman. Dan saudara tahu, ketika firman itu tadi Ulangan 32 berkata, menggoyang bangkitkan, digoncangkan sarangnya, itu membuat kenyamanan itu bergoncang. Kenyamanan itu membuat kita bisa mati. Saudara, Tuhan gak mau kita hidup nyaman. Coba bilang kiri kananmu, Tuhan gak mau kau hidup nyaman. Tuhan gak mau kita hidup nyaman. Saya mau kasih tunjuk saudara, ada seorang tokoh di Alkitab yang namanya ada di gereja ini dan tidak datang beribadah. Mari kita buka sama-sama Ayub pasal 29. Ada di sini, dia nyaman saudara. Dan saya berdoa supaya saudara dan saya tidak jadi seperti ini. Bahaya. Ini nggak ada hubungannya dengan Bapak jadi, nggak ada. Ini hubungannya dengan firman Tuhan. Ayub 29. Ayo. Ayub 29. Lihat, Ayub 29 ayat 1. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Ini uraiannya dia. Dia bilang seperti ini, ayat 2, coba lihat ya. Kiranya aku seperti apa? Dalam bulan-bulan yang silam. Seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Wah, ini hidupnya Ayub. Ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku. Wah, pelita Tuhan. Dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Wah, ini hebat banget. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Tuhan. Tuhan kau baik. Ketika yang Maha Kuasa masih beserta aku dan anak-anakku di sekelilingku, semuanya oke. Hubungan pribadi dengan Tuhan oke. Dengan anak-anak oke. 6. Ketika langkah-langkahku bermandikan dadih dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Luar biasa. Ayub gak pernah antri BBM saudara ya. Dengar baik-baik. 7. Apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat duduk di tengah-tengah lapangan. Dihormati saudara. Dia keluar, orang hormati dia. Ada tempat duduknya khusus. VVIP. Uish. Maka ketika aku kelihatan, apa yang terjadi? Mundur orang-orang muda. Hei anak muda, mundur. Wah, gitu loh ya. Karena apa? Auranya dia. Wah, kan ada di hari ini sedang hype itu bahasanya aura. Auranya dia muncul saudara. Semua orang mundur. Mantap ini Ayub. Dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya. Lalu tinggal berdiri. Saudara dengar baik-baik. Ini model penghormatan
Ketika seseorang yang hormat itu lewat, maka yang muda akan pundur, yang tua akan di situ dan berdiri. Menghargai, menghormati. Coba, kurang apa lagi Ayub ini? Lihat, 9. Para pembesar berhenti berbicara, menutup mulut mereka dengan apa? Tangan. Semua jadi tadiam karena dia lewat. Dia menjadi pusat pembicaraan. Hot topic. Suara para pemuka membisu dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. 11. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut apa? Berbahagia. Sejak namanya saja disebut berbahagia. Makanya bersyukur dengan nama Ayub ini. Dan apabila mata melihat, maka aku apa? Dipuji, saudara. Enggak usahlah. Ini ada saudara kita dari non-Kristen yang memakai kata ini dengan nabi mereka. Karena aku menyelamatkan orang-orang sengsara yang berteriak minta tolong. Lihat, dia bukan hanya diberkati, dia baik, dihormati, disegani. Dia juga berbuat amal. Menolong orang lain. Menolong orang-orang yang minta tolong. Juga anak piatu tidak ada penolongnya. Aku mendapat ucapan berkat. Terima kasih Pak Agus, Tuhan memberkati. Dan nyaris orang binasa dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Ya, janda bersukaria. Saudara, karena apa? Kehadiran Ayub ini membawa pengaruh yang luar biasa. Aku berpakaian kebenaran. Lihat, dia hidup dalam kebenaran. Dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Luar biasa. Ayat 15, aku menjadi mata bagi orang buta. Lihat, hebat Ayub ini dipakai Tuhan. Menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. 16, aku menjadi bapa bagi orang miskin. Seru saudara hidup Ayub ini. Dikatakan di situ. Dan perkara orang yang tidak kukenal, kuselidiki. Dia bantu saudara. Dia nggak perlu biaya pengacara. Dia selidiki dengan baik saudara. Geraham orang curang kuremuk dan membuat berebut mangsanya dari giginya. Saudara dengar baik-baik. Semua itu keajaiban kebaikan berkat Tuhan atas Ayub. Dan lihat. Apa yang terjadi setelah semua ini. Ayat 17. Baca sama-sama. 1, 2, 3. 18. Sama 18. Ingat ya, sudah semua tadi. 18. 1, 2, 3. Pikirku bersama-sama dengan apa? Sarangku. Aku akan apa? Binasa. Terus? Dan memperbanyak hari-hariku seperti burung apa? Feniks. Nanti lain kali kita bahas burung feniks itu saudara. Jadi lihat, dengan semua yang ada ini ya udah cukup. Aku mati saja. Dengar baik-baik. Semua kebenarannya, semua kebaikan Tuhan yang dia alami, semua perbuatan pelayanannya, dengar baik-baik. Sampai dia bilang apa? Biar aku mati dalam sarangku ini. Dalam kenyamananku ini. Dengar baik-baik. Allah tidak mau kita mati dalam kondisi seperti itu. Allah mau kita mati dalam kondisi hidup terus bersama dengan Tuhan. Saudara bukan artinya, kan itu bagus Pak Pendeta. Betul bagus. Tapi ayat ini menuntun kita untuk memahami. Seringkali kita bilang apa? That's it. Cukup sampai di sini. Apalagi Tuhan. Jadi kita nyaman. Biar aku mati di sini. Sudah. Sama seperti perumpamaan orang kaya di kitab Injil. Dia bilang apa? Semua sudah ada. Makanan sudah ada, minuman sudah ada. Dan dia membangun lumbung, betul? Hartanya disimpan di lumbung itu. Dan dia bilang apa? Jiwaku semua sudah ada padamu. Sekarang apa? Matilah. Karena semua sudah ada. Dengar baik-baik. Kenyamanan, kecukupan segala sesuatu bisa membuat pikiran kita untuk berkata apa? Cukup, mati saja. Jangan saudara pikir hanya masalah yang bisa membuat kita mati. No. Lihat ini. Itu sarang dia. Dia bilang, pikirku bersama-sama dengan sarangku, aku akan binasa. Apa sarangnya Ayub di situ? Mulai dari rumahnya, keluarganya. Itu sarangnya. Pekerjaannya, itu sarangnya. Pelayanannya, itu sarangnya. Kehormatannya, itu sarangnya. Dan dia bilang apa? Biar aku mati dengan sarang ini. Saudara paham. Dengar baik-baik. Tuhan tidak tetapkan bangsa Israel tinggal di Mesir. Sekalipun di situ ada makanan dan minuman. Tapi Tuhan punya rencana untuk mereka sampai di mana? Tanah Kanaan. Ayub
tidak Tuhan tetapkan hanya untuk yang kita baca tadi. No, tidak. Kalau Ayub sampai di situ, nggak akan ada cerita ini. Nggak akan ada. Kalau saudara baca terus tentang ini, maka apa yang terjadi? Kalau saudara lihat, setelah Ayub pasal 29, Tuhan bilang seperti ini kan? Dia bilang, pikirku sama-sama dengan sarangku, aku akan binasa. Oke, kau mau binasa? Kau mau mati dengan itu? Oke, aku dengar doamu. Baik, aku akan siapkan jalan. Karena saudara baca nanti di Ayub pasal 30, mulai dari ayat 1. Coba lihat. Ayat 30 mulai ayat 1. Tetapi sekarang aku ditertawakan mereka. Yang tadi itu menertawakan mereka. Yang umurnya lebih muda daripadaku. Tadi kan anak muda mundur, sekarang anak muda menertawakan dia. Terus yang ayahnya kupandang terlalu hina dan untuk ditempatkan bersama-sama dengan apa? Anjing penjaga kambing dombaku. Lihat, ternyata, sama-sama katakan, ternyata. Di balik semua kebaikan Tuhan dalam diri Ayub, di balik semua kebenaran yang dikerjakan, ada yang tersimpan tidak baik dalam hatinya. Makanya Tuhan bilang, jangan mati dulu Ayub. Jangan mati dulu. Saudara dengar baik-baik. Itu sebabnya Tuhan, kita kembali ke Ayub Ulangan pasal 32. Dia menggoyang bangkitkan isi sarang daripada Raja Wali itu. Karena apa? Dia tidak mau kita tinggal tenang. Katakan tidak tinggal tenang. Dia tidak mau kita tinggal dalam kenyamanan. Menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Saudara dengar, menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Lihat, baca pelan-pelan ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya supaya mereka tidak nyaman. Ya, tidak nyaman. Jadi saya geser dulu ini. Oke. Dikatakan ya, menggoyang bangkitkan isi sarangnya lalu melayang di atas anak-anaknya. Umpamakanlah. Umpamakan mimbar ini adalah sarang. Mimbar ini sarang. Ini Raja Wali. Ya betul ya, ada sayapnya saudara. Betul? Melayang-layang di atas anak-anaknya. Anak-anaknya lihat ke atas. Mama ngapain? Lagi fashion show ya? Dia terbang mutar-mutar. Halo mami, apa kabar? Dari mana hari ini? Berburu apa? Anak-anaknya teriak-teriak. Ya, bahasa mereka. Ya, diterjemahkan. Bahasa roh bisa diterjemahkan. Bahasa burung nggak tahu kita. Terus, saudara dengar baik-baik ya. Mereka lihat, dibilang apa? Melayang-layang di atas anaknya. Mengembangkan sayapnya. Dia lihat. Tiba-tiba saudara apa yang terjadi? Dia terbang. Boom, digoyangkan sarangnya. Goncang. Mami. Aduh. Mami, gitu. Terbang lagi dia. Terus itu tiba-tiba dia mendukik ke bawah. Mana mami? Nggak kelihatan. Karena mereka kan sarangnya ketutup, nggak kelihatan. Tiba-tiba dari bawah maminya muncul. Tak bangkaku deh. Itu Raja Wali orang Makassar itu. Kan siapa yang tendang kita ini? Terbang. Mami. Terbang lagi jauh maminya. Nggak kelihatan. Lalu si Raja Wali A nanya ke Raja Wali B. Tadi itu mami ya? Bukan kayaknya. Raja Wali C bilang, aku tahu itu mami. Dari mana kau tahu? Ya aku cium parfumnya, itu mami itu. Aku ingat wajahnya, itu mami itu. Raja Wali A, B, C, dan D diskusi. Lalu tiba-tiba Raja Wali A bilang begini yang senior. Kayaknya mama kita gila kayaknya. Mungkin papa Raja Wali tinggalin mami, mereka berantem kali ya. Tiba-tiba waktu mereka diskusi, dari kejauhan dengan kecepatan yang tinggi. Saudara goncang, saudara dan semuanya. Sangat goncang. Saya sudah siapkan memang, saudara. Goncang. Saudara tahu Raja Wali A bilang apa? Mami, istighfar mami. Ngucap mami ini anak-anakmu. Demi Allah mami, ini kami. Please, SOS, help. Papa Raja Wali, di mana engkau? 911. Mama kita sudah gila, Pak Pendeta, mama kami sudah gila. Tolong ke rumah layani kelepasan mama kami. Karena anaknya terlalu nyaman di kamar. Bangun tidak bisa berselipat selimut. Hanya bisa buka handphone.
Anaknya sangat nyaman di kamar. Minta minuman diantar di kamar. Pipis pun minta pispot. Terlalu nyaman. Tiba-tiba mamanya datang sebagai Raja Wali. Boom! Betul? Terlalu nyaman dengan handphonenya. Mamanya terbang. Boom! Dirampas handphonenya. Mami, hidupku setengah di handphone itu. Dalenu. Saudara dengar baik-baik. Saudara dengar baik-baik. Banyak orang Kristen harus digituin. Kita terlalu nyaman hidup kita. Harus digoncang, saudara. Jatuh banyak hal. Ya, Om Asyir bantu dulu saya pungut ini. Saudara, dengar baik-baik. Itu yang terjadi. Coba kembali lagi ayatnya. Ayat 11 tadi. Menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Terus apa lagi? Isi sarangnya. Terus dia bilang apa? Dia nggak berhenti, dihantam dulu sarangnya supaya mereka keluar dari kenyamanan. Katakan keluar dari kenyamanan. Terus apa lagi kita katakan? Mengembangkan sayapnya. Terus Raja Wali mengembangkan sayapnya. Terus itu ya, habis Raja Wali mengembangkan sayapnya, terus menampung seekor. Menampung seekor, diambil satu ekor. Terus menampung seekor dan mendukungnya di atas apa? Kepaknya. Terus saudara bilang, untuk apa? Saudara, ayat ini sepenggal. Kalau saudara lihat, saya pelajari ayat ini dan juga kehidupan Raja Wali. Yang dilakukan oleh seekor Raja Wali adalah, umpamakan ini anaknya, diangkat satu ekor di atas sayapnya, terbang. Ayo nak, kita terbang. Kan selama ini orang tua bilang, besok adalah hari di mana kalian terbang. Jangan dulu mami. Besok waktunya, kalian sudah terlalu lama menunggu. Jangan dulu mami, masih enak-enakan ini gitu loh. Tidak, langsung diangkat satu, zup, dibawa. Terbang. Ternyata ini artinya terbang. Enak juga ya mami melihat keindahnya dunia ini. Ya, Tuhan. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Apa yang dilakukan maminya? Syum, dikasih jatuh. Waktu dikasih jatuh, wah, tolong! Kakak B, kakak C, kakak D, kakak bos, tolong! Tolong, mami! Dan tiba-tiba ketika dia mau sampai ke tanah bawah, orang tuanya terbang, maminya, angkat dia naik. Satu masuk, mami ini anakmu mami. Mami lupa, aku Raja Wali anak pertama yang menetas. Lihat mami, saudara terang-terang aja ya. Mamanya lihat dia dan senyum. Iya, aku tahu itu kau nak. Ya terbang lagi, kemana kita? Ya itu sarang mami, ayo kembali. Waktu mereka kembali, ya kembali ke sarang. Kita pikir dia diturunkan, tiba-tiba lewat lagi. Adik-adiknya B, C, dan D. Dadah. Selamat jalan-jalan dengan mami. Mami, turunkan saya di sana mami. Mami, turunkan saya di sana. Maminya bawa dong, gitu loh. Dibawa lagi terbang tinggi. Lebih tinggi dari tempat tadi. Mami jangan lagi mami, aku udah tahu maksud mami. Aku anakmu, aku tahu isi hatimu mami. Iya, tapi dari kemarin kau tahu isi hatiku, kenapa gak kau lakukan? Udah naik dan udah jatuh kali, boom, sama gue. Dilewati. Jadi ini sarangnya jatuh di sini. Tadi jatuh jauh kan. Dia bilang, BCD, aku ini. BCD, Raja Wali BCD mulai takut. Itu kakak senior? Ya. Kakak bos itu pertama dijatuhkan. Matang. Bye-bye, merdeka, selamat tinggal, aku akan mati. Langsung Raja Wali induknya diangkat lagi. Sampai dia tahu bahwa itu dilakukan bukan untuk membunuh dia. Itu dilakukan Raja Wali induk untuk melatih sayapnya. Karena dia tak balik gini dia saudara. Bukan begitu. Dia ajar begini. Dia gak mau kepakkan sayapnya. Ada banyak orang Kristen gak mau kepakkan sayapnya. Dengar baik saudara. Kalau kita baca sama-sama. Kisah Rasul 1 ayat 8. Dikatakan. Apa yang dikatakan? Dan Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Setelah itu saudara, mereka berdoa, dipenuhi Roh Kudus.
3.000 orang dibaptis. Mereka terus bersekutu, makin banyak orang percaya. Tapi mereka hanya tinggal di sarang. Mereka hanya tinggal di Yerusalem. Dan saudara tahu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bongkar itu Yerusalem. Datang seorang pria, jemaat GKKD bernama Saulus. Dia datang. Boom! Dia tangkapin semua orang percaya, betul? Dia bongkar di mana mereka beribadah, dibongkar, dikejar semua. Dan setelah itu, mereka terbongkar, lari, keluar. Kisah Rasul 8 ayat 1 terjadi, Saulus menganiaya. Kisah Rasul 8 ayat 2, Filipus yang tadi tinggal di Yerusalem, akhirnya pergi ke Samaria. Dan di Samaria, dia berjumpa dengan sida-sida Ethiopia. Sida-sida Ethiopia ini menantikan Tuhan dan diselamatkan. Dengar baik-baik. Allah kita bukan Allah Doraemon yang mau kau tenang-tenang dan diam-diam saja. Dia Allah yang mau kita sampai kepada fungsi kita. Katakan berfungsi. Karena saudara dan saya adalah harta kesayangannya. Dia tidak mau. Saudara dengar baik-baik. Kalau dikatakan dia tampung seekor, dijatuhkannya lagi, dia tampung yang lain, dia buat. Saya sangat yakin saudara dan saya pernah mengalami peristiwa-peristiwa menyedihkan dalam hidup. Peristiwa di mana engkau jatuh dan kau merasa mau hampir mati. Tapi dengar, itu tidak pernah dipikirkan Allah untuk membunuh saudara, untuk membinasakan saudara, tapi untuk membentuk kita. Itu sebabnya cara Tuhan menggoncang bangkitkan isi sarang itu. Apa sarang saudara? Jujur, apa sarang kita? Kadang-kadang kita harus diizinkan Tuhan kehilangan sesuatu dari sarang kita. Saudara, ini menarik sekali. Karena sarang itu membuat mereka tidak bisa terbang. Raja Wali itu bukan ayam, bukan bebek. Raja Wali itu adalah burung yang harusnya terbang tinggi. Saudara dengar, saudara dan saya anak Tuhan ditetapkan untuk terbang tinggi. Itu sebabnya Tuhan harus latih kita. Tuhan latih kita untuk terbang tinggi. Pelatihan Tuhan ini, dengar baik-baik, biayanya gratis saudara. Dari Tuhan, dia nggak minta bayaran. Tapi banyak hal dalam diri kita harus habis supaya kita terlatih. Dengar baik-baik. Kenyamanan itu. Apa kenyamanan kita? Saudara lihat. Setelah kitab Ulangan, ada namanya kitab apa? Yosua. Saudara tahu, kenyamanan pertama yang dibongkar dari Israel adalah apa? Kalau saudara baca di Yosua pasal pertama, maka matilah Musa. Ini cara Tuhan. Selama ini bangsa ini bergantung kepada Musa, bukan kepada Tuhan. Masih ingat bangsa itu berkata, Musa, terserah kaulah urusanmu dengan Tuhan, tapi kau dengan kami. Betul. Musa gak ada makanan, Musa gak ada minuman, Musa panas minta AC, Musa dingin. Semua Musa ngerengek-rengek, mereka gak lihat Tuhan. Lalu Tuhan bongkar kenyamanannya. Boom, diangkat Musa. Saudara dengar, anak-anak sekalian, dengar baik-baik. Orang tuamu baik, papa mamamu baik. Kalau suatu hari dibongkar Tuhan papa mamamu, dengar baik-baik. Itu menolong supaya kau tidak bergantung pada orang tuamu, tapi pada Tuhan. Banyak anak tidak siap ketika Tuhan bongkar. Bergantung sama orang tua. Nggak siap. Dengar baik-baik saudara. Kadang Tuhan bikin kita kehilangan seseorang. Supaya dia latih kita untuk terbang. Benar. Some people come for a reason. Some people come for a season. Tapi some people will come for everlasting. Ada orang-orang yang Tuhan datangkan dalam hidup kita hanya untuk sebuah alasan tertentu. Ada orang-orang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita hanya untuk musim tertentu. Tapi ada orang-orang yang Tuhan izinkan datang pada kita untuk kita bersama dengan dia selamanya. Dan saudara harus siap kalau itu diambil Tuhan. Betul saudara. Saya pernah dalam sebuah pelayanan yang kami kerjakan. Saya melatih seorang pemimpin
Yang saya berpikir kalau saya pensiun nanti dialah yang akan menjadi pemimpin pelayanan ini. Tapi di tengah jalan, dia putuskan untuk meninggalkan pelayanan. Hampir sebulan, saudara. Saya goncang. Saya lemah. Karena apa? Kehilangan dia. Seperti asisten lah. Saya bawa kemana-mana. Training kemana-mana. Banyak waktu bersama dengan dia. Suami, istri. Dan tiba-tiba diambil Tuhan. Sakit, saudara. Sakit. Kadang-kadang. Karena memang Tuhan tetapkan dia hanya sementara dalam hidup kita. Dia bukan, it's not belongs to you. Benar, saudara. Jadi Tuhan buat. Saudara tahu, yang Tuhan bongkar pertama tadi apa? Bagi bangsa Israel Yosua pasal 1 itu siapa? Musa, diambil. Engkau bergantung kepada siapa? Dengar, kadang-kadang seseorang dihilangkan dari hidupmu supaya engkau mendapatkan yang terbaik. Bukan berarti dia jahat. Jangan saudara berpikir, oke, kalau sebab itu sekarang saya berpikir, siapa yang harus dihilangkan dari hidupku? Bukan, bukan saudara. Tapi Tuhan tahu siapa yang cocok bersama denganmu. Tuhan tahu. Di dalam gereja ini juga Tuhan tahu siapa yang akan tetap bersama dengan kita dan siapa yang tidak. Karena apa? Saya nggak tahu, Tuhan yang tahu. Karena gereja ini punya Tuhan. Mungkin kita hanya menolong mereka sebentar. Mungkin mereka hanya menyicip-nyicip sebentar. Gereja ini dari tahun 2002 ada. Ratusan mahasiswa. Kita layani. Mungkin hampir ribuan bisa. Dan mereka tersebar di seluruh Indonesia. Mereka nggak ditetapkan bersama dengan kita. Tapi ada beberapa di sini yang ditetapkan bersama kita. Kita bersyukur, saudara. Karena apa? Dengar baik-baik. Ini bukan skenario manusia. Tapi skenario Tuhan. Karena dia bilang apa? Aku membawamu kepadaku. Engkau harta kesayanganku. Engkau kerajaan imam bagiku, bangsa yang kudus. Kadang kita Tuhan izinkan kehilangan seseorang. Entah itu orang tua, saudara, teman. Tuhan izinkan. Dan saudara ingat apa yang terjadi di kitab Yesaya. Yesaya mendapatkan panggilan Tuhan ketika Raja Uzia mati. Diambil, dibongkar saudara. Padahal Raja Uzia ini adalah raja yang membawa banyak hal perubahan dalam bangsa Israel. Yang kedua, kalau saudara baca di kitab Yosua, saya hanya kasih 2 saja supaya cukup waktunya. Yang kedua di kitab Yosua yang diambil Tuhan. Saudara tahu apa selanjutnya selain Musa? Mana berhenti. Mana berhenti. Saudara tahu itu mana itu apa? Mana itu MBG dari Tuhan. MBG, mana by God. Wah, mantap tuh. Baru muncul idenya. MBG, mana dari Tuhan. Betul. Selama ini mereka dipelihara Tuhan. Mana? Kenapa Musa diambil Tuhan? Supaya bangsa itu bergantung kepada siapa? Bangsa itu bergantung kepada Allah. Makanya setelah Musa, siapa pemimpinnya? Yosua. Yosua ini adalah gambaran Yesus. Yosua ini sama dengan namanya Yesus. Yosua, Yehosua, artinya Allah yang menyelamatkan. Yesus. Jadi ditolong supaya mereka bergantung kepada Allah. Lalu yang kedua, diambil mananya, di stop. Di stop saudara. Mereka, mana? Dari mana jadi mana? Mana Tuhan? Mana berkat Tuhan? Mana pemeliharaan Tuhan? Mana penyertaan Tuhan? Di mana? Gitu loh. Tuhan bilang begini, kalau selama ini kau lihat ke atas dan kau terima, aku mau buat kau melihat ke bawah dan olah. Karena setelah sampai di tanah Kanaan, Tuhan bikin apa? Mereka bekerja. Karena memang Tuhan tidak mau anak bangsa ini menjadi bangsa yang cengeng, yang tidak punya kekuatan, tidak rajin, malas. Dikasih makan Tuhan terus gak perlu kerja. Karena apa? Akan terus masuk uang transfer. Ya, apa kerjaanmu? Kerjaanku adalah pekerjaan yang paling istimewa di muka bumi. Apa pekerjaanmu? Bagaimana kau menghidupi hidupmu? Dengan cara menelepon. Oh, maksudnya apa? Papi kirim uang 30 juta. Masuk. Mami kirim uang 10 juta. Masuk. Jadi kerjanya gitu.
hanya untuk telepon. Jadi itu sebenarnya tukang tagih atau rentenir dalam versi lain. Saudara dengar baik-baik. Tuhan bongkar, Tuhan stop. Saudara pernah di stop pemasukan saudara? PHK, salary no up, maksudnya salary. Tiba-tiba klienmu diambil orang lain, sumurmu ditutup. Itu cara Tuhan membongkar kita. Cara Tuhan melatih kita terbang. Itu sebabnya saudara dengar baik-baik. Firman Tuhan ini jelas sekali. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau saudara dan saya mati dalam kenyamanan. Dia ajar untuk kita terbang. Ini ayat terakhir, 2 Raja-Raja 7 ayat 1-9. Coba lihat. Ada orang yang memutuskan untuk ikut dengan caranya Tuhan. Katakan ikut caranya Tuhan. Mereka tidak mau tinggal nyaman. Mereka ini yang saya katakan, lebih baik mati lebih baik mati sambil belajar terbang daripada mati tidak pernah terbang. Itu burung Raja Wali. 2 Raja-Raja 7, lihat saudara. Ini ada orang KUSTA. Orang apa? Kusta. Ada orang kusta, saudara. Dan orang kusta ini, mereka tinggal dalam zona nyaman mereka, tetapi pada akhirnya mereka mau dilatih Tuhan, dan mereka menjadi cara Tuhan untuk membebaskan bangsa ini. 2 Raja-Raja 7 ayat 1. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Jadi ceritanya saudara, ini Samaria sedang dikepung. Samaria sedang dikepung, dan akhirnya tidak ada lalu lintas. Tidak ada makanan bisa masuk, tidak ada yang bisa keluar. Kalau saudara mundur di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat 25, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Tai pun jadi mahal saudara. Gara-gara apa? Mereka dibuat, dikelilingi, diancam, mereka semuanya diblokade saudara. Diblokade. Lihat ya, ayat 26, suatu kali Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, tolonglah ya tuanku raja. Apa masalahnya saudara? Karena masalahnya orang ini ngomong gini, kita udah kelaparan, gak ada makanan lagi. Bagaimana kalau gini, kau punya anak, aku punya anak. Sekarang hari ini kita sembelih anakku, kita makan. Besok anakmu ya, oke. Mereka sembelih anaknya, mereka makan. Tapi besoknya ibu ini tidak mau kasih anaknya. Bayangkan saudara, itu kondisi bangsa itu yang begitu sangat hancur. Raja nangis, nggak tahu harus bikin apa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita kembali ke 2 Raja-Raja pasal 7. Tuhan pakai cara yang ajaib. Ayat 3, 2 Raja-Raja 7 ayat 3. 4 orang sakit kusta ada depan pintu gerbang. Raja Wali ABCD. Ya, 4 orang. Berapa orang? 4 orang. Sakit kusta depan pintu gerbang. Ngapain orang sakit kusta depan pintu gerbang? Yang pertama mengemis. Karena pintu gerbang tempat orang lalu lalang. Orang sakit kusta tidak diizinkan ada dalam kota. Jadi mereka di pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk di sini sampai apa? Mati. Nah ini, sampai mati saudara. Ngapa? Terus, jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan apa? Hidup. Dan jika mereka membinasakan kita, kita akan mati. Jadi lihat, saudara lihat, di dalam kota tidak ada lagi makanan, tidak ada harapan.
Kalau kita di sini, mati juga. Ke dalam kota, mati juga. Mereka mulai nyaman dengan sarangnya, pintu gerbang kota untuk terima makanan minuman. Mereka pikir sarang yang sana. Dan mereka akhirnya belajar untuk terbang, saudara. Ayat yang keempat itu berkata, ayat yang kelima, lalu pada waktu senja, katakan senja. Saudara, ya nanti aja. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka, masuk ke tempat perkemahan orang apa? Orang Aram. Aram yang mengelilingi Samaria ini. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Nggak ada. Mereka selama ini duduk di pinggir pintu gerbang kota menikmati makan minuman dan mereka diberikan. Dan mereka pikir, kalau kami ke kota kami akan mati. Kita di sini kita akan mati. Kita tempat ke perkemahan Aram akan mati juga. Tapi kemungkinan di sana ada makanan, di sini tidak ada. Saudara, mereka ini seperti Raja Wali yang berkata apa? Lebih baik aku terbang, belajar terbang dan mati daripada mati di sini. Mereka bilang, lebih baik kita ke sana, ke perkemahan orang Aram. Karena kita akan mati juga. Dan saudara tahu, 4 orang ini ketika sampai ke perkemahan orang Aram, semua perkemahan itu tidak ada orangnya. Ayat 6. Mengapa sampai tidak ada? Ayat 6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang apa? Het, raja-raja orang Misraim melawan kita. Sampai mereka menyerang kita. Sama-sama bilang, Padahal berapa orang yang datang? 4 orang. Tapi 4 orang ini yang belajar keluar dari sarangnya dan terbang, mereka ini dalam pandangan Tuhan menjadi alat Tuhan. Dan bunyi langkah mereka seperti bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, bunyi raja-raja orang lain. Ada 4, saudara. Saudara, coba saudara jalan, coba hentakkan kakimu. Nah gitu loh. Coba stop dulu. Sekarang dari Pak Rusmin, Ito, Feril, sampai San. 4 orang, coba hentakkan kakinya. San juga, ayo. Semuanya hanya 4 orang. Ayo, jadi seperti orang kusta tadi. Nah, Pak Rusmin bisa begitu karena dia bukan orang kusta. Saudara tahu kalau orang kusta. Kalau saudara lihat orang kusta itu, saudara, paling banyak orang kusta itu habis di bagian kakinya. Karena ini adalah peredaran darah, pembuluh darah terpanjang dalam tubuh. Kusta itu akibat kerusakan jaringan, hormon dan semuanya banyak yang rusak. Kadang jarinya tidak ada, kakinya tidak ada. Dengar baik-baik. Enggak ada kaki pun, sama-sama bilang tidak ada kaki pun. Tapi kalau itu dari Tuhan, kaki itu bisa dibuat Tuhan menjadi tentara yang besar. Coba sekarang kita semua hentakkan kakinya. 1, 2, 3. Kiri kanan, kiri kanan. Wah, semuanya yang di belakang juga, yang di belakang. Ayo jangan malas. Coba lihat kiri kananmu, kalau dia tidak hentakkan, mungkin dia masih dalam sarang. Bilang kiri kananmu, jangan dalam sarang. Ayo, jangan tinggal di pintu gerbang kota, hentakkan. Gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Terus saudara, orang Arab jadi, bangsa yang besar. Tentara yang besar. Ada kuda yang besar. Raja-raja, lari. Oke, stop. Saudara paham maksudnya? Kalau mereka terus dalam sarang, mereka tidak akan pernah melihat kemenangan. Tapi karena mereka mau keluar dari situ. Kita lanjut baca. Ayat yang ke-8. Ketika orang-orang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah. Lalu makan dan minum. Di sana mereka nggak dapat makan minum, di sini makan minum. Lihat, saya tanya saudara. Burung Raja Wali, kalau tinggal di sarangnya, bisa makan minum? Bisa, dikasih mamanya. Kalau nggak dikasih mamanya, nggak bisa, akan mati. Makanya disuruh apa? Terbang, cari mangsa. Sama seperti orang kusta ini. Kalau kita di sini mati. Mereka pergi ke perkemahan orang Aram, dapat makan dan minum. MBG. Mereka dapat makanan dari Tuhan, saudara. Lanjut, lihat. Lalu mereka makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan
perak, dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lihat ya, awalnya mereka mau menyembunyikannya. Karena apa? Ini ego manusia. Aku mau hanya aku sendiri yang diberkati. Aku mau hanya aku Raja Wali yang hebat. Lalu datanglah mereka kembali dan masuk ke dalam kemah yang lain. Dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. 9. Sama-sama ayat 1, 2, 3. Lalu berkatalah. Sekali lagi sama-sama baca. 1, 2, 3. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain. Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu kepada istana raja. Dengar baik-baik, kalau engkau sudah dikeluarkan Tuhan dari sarangmu, engkau bisa terbang tinggi. Jangan nikmati sendiri. Tetapi ini adalah hari kabar baik untuk ceritakan kepada semua orang. Ayat 10. Mereka pergi lalu berseru kepada para penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Dan ternyata tidak ada orang di sana. Dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat. Dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. 11. Para penunggu pintu gerbang itu menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana. Sekalipun masih malam, Raja bangun juga dan berkata kepada pegawainya, baiklah aku terangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu seorang kota pegawainya menjawabnya, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal dalam kota. Dan tentulah keadaannya seperti seluruh halayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita melihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang itu sampai ke sungai Yordan. Dan tampaklah sama-sama seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Wah, saudara dengar baik-baik. Ending daripada firman ini adalah, kalau engkau sudah pernah merasakan sang induk menggoncangkan sarangmu, mengangkat engkau, menjatuhkan, melatih engkau sampai kau bisa terbang, dan sampai engkau bisa mendapatkan makan minuman. Dengar baik, ada banyak orang yang mati di sarang. Kita harus kasih tahu sama mereka, harus terbang tinggi. Amin. Main musik boleh maju. Saudara dengar baik, firman Tuhan ini untuk kita semua. Firman Tuhan ini untuk kita semua. Apapun yang menjadi sarang, apapun yang melumpuhkanmu hari ini, datanglah pada Tuhan. Datanglah pada Tuhan. Saudara dan saya tidak ditetapkan untuk tinggal terus dalam sarang. Bangsa itu tidak ditetapkan untuk tetap tinggal di Mesir. Ada tujuan yang mulia. Ada arah yang agung yang Tuhan sediakan. Ada arah yang agung. Kembali kepada kesaksian di awal. Ternyata ibu pendoa ini, dengan semua peristiwa yang dia alami, dia menjadi lumpuh secara rohani. Karena apa? Dia bilang, Tuhan, kenapa suamiku pergi meninggalkanku? Kenapa harta benda habis? Kenapa anak-anakku jadi miskin? Semua itu membuat dia lumpuh. Dan dia gak bisa terbang. Lalu saya kasih tahu sama Ibu Pendeta. Ibu Pendeta, kita doakan sama-sama.
Bisa jadi penglihatan itu adalah titik balik di mana maminya Ibu Pendeta untuk tidak tinggal lagi di sarang masalah, sarang masa lalu, tetapi mulai berpikir tentang terbang tinggi bersama Tuhan. Mari kita dudukkan hati kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, datanglah di hadapan Tuhan. Nantikan Tuhan. Tuhan, tunjukkan bagi kami apa sarang-sarang yang membuat kami tinggal nyaman. Apa sarang yang membuat kita tidak bisa terbang tinggi? Apa sarang yang membuatmu manja? Sarang yang membuatmu tidak dewasa? Apa sarang yang tidak membuat kita menjadi terlatih? Saudara semua, mari berdoa di hadapan Tuhan. Kebaikan demi kebaikan itu bisa jadi sarang. Pelayanan, agama, itu bisa menjadi sarang. Sakit penyakit bisa menjadi sarang, sehingga kita tidak berani melangkah. Ketakutan, kesalahan di masa lalu. Sebab itu saat ini mari datang kepada Tuhan. Kalau ada di antaramu engkau pernah merasa berat karena seseorang yang istimewa diambil dari hidupmu, dengar, Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik. Kalau engkau pernah merasa manamu di stop oleh Tuhan, hari ini dengar baik, Tuhan mau bawa kita terbang tinggi. Terima kasih Tuhan. Mari berdoa kepada Tuhan. Masing-masing pribadi berdoa kepada Tuhan. Terima firman itu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami digoncangkan. Kami digoncangkan. Terima kasih. Karena Tuhan tidak mau kami tinggal tetap. Terima kasih untuk proses penggoncangan itu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengar baik. Bilang sama Tuhan, bawa aku kepadamu. Lewat semua peristiwa itu, bawa aku kepadamu. Bawa aku kepadamu Tuhan. Bawa pikiranku kepadamu, bawa hatiku kepadamu, aku bawa seluruh hidupku. Oh, terima kasih untuk rasa sakit yang Tuhan izinkan. Terima kasih untuk penderitaan yang Tuhan izinkan. Terima kasih untuk setiap air mata. Terima kasih untuk setiap perasaan yang hancur, yang tertolak. Terima kasih. Kami tidak membela diri kami. Kami hanya mau bilang, biar pelatihan ini membawa kami lebih dekat kepadamu ya Tuhan. A step closer to you. Selangkah lebih dekat kepadamu. Lebih dekat kepadamu. Tuhan, hanya Engkau yang bisa menceritakan itu pada hati kami. Yesus Tuhan, kami tidak mau menjadi Raja Wali yang tinggal terus dalam sarang kami. Kami mau terbang tinggi. Kami mau dipakai seperti orang kusta itu, yang berani melangkah, berani terbang, berani keluar, berani menghadapi risiko. Karena Tuhan bersama dengan kami. Karena kami tahu saat kami terbang, itu adalah hari yang baik, hari kabar baik, hari kemenangan. Bukan hanya untuk kami, tetapi bagi banyak orang di sekeliling kami. Dan biar firman ini menolong kami bersama-sama. Tuhan, kirim kami kepada orang-orang yang tinggal dalam sarang mereka, untuk kami bercerita pada mereka. It's time to fly, flying high. Ini waktunya untuk terbang tinggi. Ini waktunya untuk keluar dari zona nyaman. Terima kasih Tuhan. Dimanapun saudara berada, boleh buka tanganmu bersama-sama.
Kami buka tangan kami bersama-sama. Ambillah segala sesuatu yang ada dalam hidup kami, yang membuat hidup kami tidak semakin dekat dengan Engkau. Ambillah ya Tuhan. Ambillah. Saudara, relakanlah. Anak-anak Raja Wali itu tidak pernah terpikir tentang hal itu. Hari ini terpikirlah. Relakanlah, diambil Tuhan. Diambil Tuhan. Ambillah Tuhan. Take it all. Take it away. Ambillah semua Tuhan. Kami belajar melepaskannya. Give it all to you. Kami berikan semuanya. Kami lepaskan semua. Supaya kami menerima yang baru dari Tuhan. Supaya kami menerima arahnya Tuhan. Kami menerima kekuatan dari Tuhan. Kami menerima timingnya Tuhan. Providensi penyediaan Tuhan. Thank you Lord. Mungkin kita belum menerima karena kita belum melepas sesuatu dalam hidup kita. Lepaskan dan terima yang sesuatu yang istimewa dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan semua jemaat Tuhan yang siap untuk terbang tinggi, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan.